CCTV itu tolong buka. Soalnya tadi ada yang ngalangi buka CCTV. Nah, ini ada saya yang tadi di situ, Pak ya. Tahu ini Pak, topeng siapa? Keluarga korban pembunuhan bocah di Kelurahan Kandang ungkap temuan aneh dan sikap mencurigakan ayah tersangka. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu terus menjadi perhatian publik. Kecurigaan terhadap keterlibatan lebih dari satu pelaku mulai mengemuka, terutama dari pihak keluarga korban yang merasa janggal dengan sejumlah kejanggalan di lapangan. Zainal, paman dari korban bernama Arjuna, menyampaikan bahwa menurutnya tidak masuk akal jika pelaku tunggal yang masih berusia 17 tahun bisa melakukan tindakan sekeji itu sendirian. Septic tan itu berat untuk dibuka, dan karung yang berisi jenazah diikat dengan rapi dan kuat. Itu tidak mungkin dilakukan oleh anak seumurannya tanpa bantuan, ungkap Zainal. Zainal juga menyoroti gerak-gerik mencurigakan ayah pelaku selama proses pencarian korban berlangsung. Ayah tersangka diketahui sempat ikut menyelam di sungai di sekitar rumah. Namun ia juga sering mencoba mengalihkan perhatian warga agar tidak mencari di area rumahnya. Bahkan, ia disebut sempat marah saat ada warga yang hendak menyisir rumahnya. Tak hanya itu, latar belakang keluarga tersangka juga menjadi sorotan warga. Ayah pelaku disebut pernah menjadi dukun dan kerap bergaul dengan preman. Sementara ibunya dikenal kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Temuan-temuan janggal lain turut memperkuat dugaan keterlibatan lebih dari satu orang dalam kasus ini. Keluarga korban menyebut adanya kapur barus dan daun serai wangi di sekitar lokasi penyembunyian jenazah. Bahkan menurut informasi dari warga, jenazah sempat disimpan di dalam freezer yang biasa digunakan ibu pelaku untuk menyimpan cabai dagangannya. Informasi dari warga juga menyebut, ayah pelaku sempat terlihat membawa daun serai wangi, keliling-keliling memegang daun serai wangi. Lalu sekitar pukul 4 sore, Arjuna masih sempat dimintai buah jambu oleh warga. Pukul 5, warga lain melihat korban melintas di area perkebunan, dan sekitar pukul 6 sore, kedua anak masih terlihat duduk di sekitar rumah pelaku, tambah Zainal. Dari kesaksian tersebut, keluarga korban menilai sangat tidak masuk akal jika tindakan ini dilakukan oleh satu orang saja. Mereka mendesak agar pihak kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas dan secara terbuka. Bagi kami ini belum cukup. Kami minta pengusutan dilakukan sampai tuntas. Sangat tidak masuk akal kalau orang tua pelaku tidak tahu atau tidak terlibat, tutupnya. Keluarga berharap seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan demi keadilan bagi dua bocah yang menjadi korban dalam kasus tragis ini. Sementara itu, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno, SOS, MH, menanggapi berbagai dugaan tersebut dengan imbauan kepada masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan.